Malam itu Kelana dan Sanjaya melakukan aktivitas seperti malam sebelumnya. Belum menemukan sesuatu yang janggal? Tanya Kelana pada Sanjaya saat berada di dalam kamar. Sanjaya hanya menggeleng. Menurutnya seharian ini semuanya berjalan normal dan biasa saja. Hanya badannya saja yang lelah karena baru hari pertama dia bekerja. Kamu emang gak merasa curiga dengan Pak Kasno? Tanya Kelana lagi. Duh, apa sih? Aku tahu kamu mudeng sama hal-hal begituan, tapi janganlah di sini. Ingat, tujuan kita apa? Cari uang tambahan, tegas Sanjaya. Lagi-lagi Kelana memikirkannya sendirian. Kelana keluar kamar, duduk di kursi tengah dengan segelas air putih di depannya. Kelana berdiri dan ia berkeliling rumah karena belum sempat melihat-lihat. Ada 3 kamar di sini. Pertama yang ditempati oleh Pak Kasno, kedua yang ia tempati dengan Sanjaya, dan satunya entah ditempati siapa. Kelana belum sempat melihatnya. Beberapa menit berkeliling, Kelana berpikiran untuk mandi. Ia pun mengambil handuk dari dalam kamar lalu berjalan menuju belakang rumah. Kamar mandinya berada di luar dan tepat di belakang rumah, dan di belakang rumah ini tidak ada halangan apapun. Langsung berbatasan dengan tanah yang ditumbuhi beberapa pohon berukuran sedang, dan setelahnya baru hamparan kebun teh yang sangatlah luas. Lampu pijar kuning 5 watt menemani Kelana di antara kegelapan malam itu. Namun entah mengapa Kelana kembali merasa tidak enak di dalam perasaannya. Seperti insting yang tiba-tiba saja menyala ketika ada sesuatu yang mendekat. Dan benar saja, suara ketukan pintu kamar mandi ketika Kelana sudah berada di dalamnya. Sabar, aku baru masuk, ucap Kelana karena menurutnya yang berada di luar adalah Sanjaya. Namun suara ketukan pintu itu terdengar semakin keras. Kelana berubah geram. Ia pun seketika mengenakan pakaiannya lagi lalu dengan telapak tangan yang basah menyentuh pintu kamar mandi dan membukanya dengan kasar. Jan! Baru saja Kelana hendak mengumpat pada Sanjaya, namun ternyata bukan dia yang berada di balik pintu. Sanjaya! Panggilnya berulang kali. Kelana melirik ke dalam rumah. Tidak ada Sanjaya di belakang. Kelana celingukkan di antara remang-remangnya cahaya. Ranting dan dedaunan belakang rumah tiba-tiba saja bergoyang. Tidak ada angin dan pergerakannya terdengar sangat dadakan. Kelana mendelik, mengamati lagi dengan jeli, sampai akhirnya matanya melihat sesuatu mengintip dari balik setiap pohon di belakang rumah. Bentuknya hanya bulatan-bulatan putih yang menyala. Siapa? Tanyanya. Kelana maju perlahan dengan mata yang masih mendelik. 5 langkah kemudian tidak hanya bulatan-bulatan putih yang ia lihat, melainkan bersamaan dengan wujud mereka semua. Sesosok makhluk terbungkus kain putih yang sudah kecoklatan bercampur dengan darah. Di kepalanya pun terlihat buntalan kuncup. Dengan mudah Kelana mengenalinya. Pocong jancuk, ucapnya dengan lugas. Umpatannya kini ia keluarkan untuk pocong-pocong yang mencoba menakut-nakutinya. Kalian pikir aku takut? Teriak Kelana. Dalam hidupnya sudah berulang kali Kelana menjumpai pocongan dengan berbagai bentuknya. Tak ayal jika ia punya cukup keberanian jika melihat sesuatu hal yang tidak wajar di dekatnya. Kelana kembali ke dalam rumah. Namun saat baru sampai di ambang pintu ternyata Pak Kasno sudah berada di hadapannya. Sontak Kelana pun terhenyak. Tubuhnya tersentak mundur hampir tersungkur karena terkejut. Pak Kasno muncul dengan tatapan mata yang sangat tajam. Ada apa, Mas? Tanya Pak Kasno dengan ketus. Oh, gak ada apa-apa, Pak. Saya kaget aja tiba-tiba ada Bapak di depan saya, ucap Kelana terbata-bata. Saya sudah sering melihat petaka berawal dari ketidaktahuan dan rasa penasaran. Memang hal itu bersifat lumrah yang dimiliki setiap manusia, termasuk kamu, Mas Kelana. Kelana pun bingung. Ia tidak mengerti dengan perkataan Pak Kasno. Kelana pun kembali berdiri dan kembali ke kamarnya tanpa jadi untuk mandi malam itu. Pak Kasno hanya menatap Kelana dengan sangat sinis. Sudah, wajahmu kok biasa aja? Tanya Sanjaya. Aku gak jadi mandi, jawab Kelana. Kenapa? Gak apa-apa, ternyata udaranya dingin, alasan Kelana. 10 menit kemudian gantian Sanjaya. Ia ingin mandi malam itu karena siang tadi tubuhnya banyak mengeluarkan keringat. Kelana pun diam saja. Ia tidak memberitahu soal belasan pocong yang ada di belakang sana. Biar dia tahu sendiri kejanggalan di sini, ucap batin Kelana. Dan benar saja,
Tidak lama sejak Sanjaya keluar kamar, ia kembali lagi dengan wajah yang tidak enak. "Kamu mencoba membohongiku. Apa yang kamu temui di belakang tadi?" tanya Sanjaya. Tidak langsung menjawab, Kelana malah menertawainya. "Memangnya apa?" timpal Kelana sambil tertawa. "Kamu pikir aku gak bisa lihat setan-setan itu berkeliaran di sana?" balas Sanjaya. Kelana masih tertawa. "Aku kan sudah bilang, aku yakin lama-lama mereka akan memperlihatkan semuanya," ucap Kelana. "Tapi seperti katamu, kita jalani dulu saja dan aku ingin tahu ada rahasia besar apa yang Pak Kasno tutupi tentang rumah atau gedung ini," terang Kelana. Sanjaya pun mengangguk. Ia sama sekali tidak merasa takut dengan perkataan Kelana. Mereka berdua sudah bersahabat lama dan ini bukan kali pertamanya. Kelana mengeluarkan bungkusan kain di dalam tasnya dan ukurannya sangat kecil. Hanya seukuran koin 100 rupiah bergambar rumah gadang. "Kamu membawanya?" tanya Sanjaya. "Iya, kemanapun," jawab Kelana. Mulai dari sini niat Kelana dan Sanjaya tidak lagi hanya sekedar bekerja, namun lebih dari sekedar itu. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Kelana dan Sanjaya keluar rumah lagi malam itu. Kembali ke gudang untuk sekedar duduk sambil ngobrol di kursi panjang yang ada di pelataran gudang. "Kita keluar saja di kursi panjang dekat gudang," ajak Kelana. "Takutnya di sini Pak Kasno dengar obrolan kita," imbuh Kelana dengan berbisik. Tapi baru sampai depan rumah, Pak Kasno menegur mereka berdua. "Kalian mau kemana?" tanya Pak Kasno. "Ngobrol sambil cari suasana aja Pak, di kursi sana," jawab Sanjaya sambil menunjuk ke arah kursi yang ia maksud. Pak Kasno menatap sinis, seperti menaruh curiga kepada Kelana dan Sanjaya. "Gak cari sesuatu kan di sana?" tanya Pak Kasno lagi. "Cari apa Pak memangnya?" Sanjaya bertanya balik. "Ya sudah, hati-hati. Kalau sudah gelap, jarang ada orang yang lewat sekitar sini," ucap Pak Kasno. Kelana dan Sanjaya melangkah keluar dengan balutan sarung dan jaket sweater di badannya. Berjalan menuju satu titik terang di depannya yang tidak lain adalah gudang teh tempatnya bekerja. Malam itu angin memang bertiup cukup dingin. Kabut tipis pun menyelimuti. Di sana mereka berdua saling bercerita, terutama Kelana. Semua temuan Kelana dari pertama menginjak tanah di sini sampai ditemui oleh gerombolan pocong tak luput diceritakan oleh Kelana. "Entah apa misteri di balik tempat ini. Menurutmu apa?" tanya Kelana. Sanjaya hanya menggeleng. "Tapi katanya gudang dan kebun teh di sekitar sini adalah pemilik Juragan Salman. Yang mana orangnya?" tanya Sanjaya. "Nah," ucapan Kelana tersela. Fokus mereka terpecah manakala kedatangan seorang bapak-bapak yang muncul dari dalam gudang sambil membawa 2 buah kendi yang dilihat Kelana tadi siang. "Loh Pak, habis ngapain? Saya kira gak ada orang kalau malam-malam seperti ini," ucap Kelana. Sebentar, bukannya bapak yang tadi siang saya temui?" imbuh Kelana. Kelana baru menyadarinya. Itu adalah bapak-bapak yang ditemuinya tadi siang dengan pakaian compang-camping. Bapak-bapak itu hanya tersenyum. "Bukan apa-apa Mas," jawabnya. "Lalu yang di tangan bapak itu apa?" tanya Kelana lagi. Namun bapak itu hanya tertawa. "Kenapa anak muda sepertimu selalu merasa penasaran terhadap hal-hal yang tidak semestinya patut kamu ketahui?" ucap bapak itu lalu berjalan meninggalkan Kelana dan Sanjaya. Namun anehnya dia berjalan menuju rumah. Saat tiba di depan, Pak Kasno keluar juga dengan 2 buah kendi di tangannya. Dia pun menukar kendi yang dibawa bapak-bapak itu lalu menyuruhnya pergi lagi. "Sebenarnya apa yang mereka lakukan, nah?" tanya Sanjaya. Tidak lama bapak itu kembali masuk ke dalam gudang. Dia menahan Kelana dan Sanjaya ketika mereka berdua berniat mengikutinya. "Bukan urusan kalian," ucap bapak itu dengan singkat. Beberapa menit kemudian di antara aroma dedaunan teh yang kering muncul aroma busuk yang membuat Kelana dan Sanjaya menutup hidung. Awalnya mereka masih sanggup menerimanya. Hingga akhirnya aroma busuk itu membuat mereka mual sampai ingin memuntahkan isi perutnya. "Ada apa sih sebenarnya?" tanya Sanjaya. "Kita cari tempat lain aja, jangan di sini. Aku gak kuat dengan aroma busuk ini," ajak Kelana. Kurang lebih 10 langkah mereka berdua melihat komplotan pocong melayang di sekitar rumah dan tanah-tanah di dekatnya. "Lagi-lagi setan jancok ini, apa sih yang mereka cari?" ucap Kelana. Kelana kemudian merogoh kantungnya.
Jimatnya yang bungkusan kain putih itu ia keluarkan. Tapi baru saja ia keluarkan, pocong-pocong itu satu persatu menghilang dengan sendirinya. Tapi ternyata tidak hanya sampai berhenti di situ. Dari belakang rumah muncul kembali sosok yang tak terlihat jelas di mata Kelana dan Sanjaya. Pekatnya kabut yang tiba-tiba datang membuat bentuknya terlihat samar, menyatu dengan gelapnya malam. Hanya aroma busuk bangkai yang tercium dan membuat mereka berdua tahu jika ada sesuatu yang menakutkan mendekat ke arah mereka. Terdengar sapuan tanah dan dedaunan kering. Beberapa detik kemudian wujudnya semakin terlihat. Matanya yang memerah lebih dulu terpancar jelas di antara kabut dan gelapnya malam. Ternyata itu adalah makhluk jangkung yang Kelana lihat di dalam rumah pada malam sebelumnya. Makhluk itu di tangannya tergenggam tubuh manusia yang sudah tidak utuh. Mulutnya terlihat mengunyah terus-menerus dengan gigi tajam yang mengeluarkan darah. "Nah, itu makhluk apa?" tanya Sanjaya dengan sedikit panik. "Entah, tapi aku sudah sempat bertemu dengannya sebelumnya," tutur Kelana. "Aku rasa dia adalah ingon-ingon salah satu orang di sini," imbuh Kelana lagi. "Siapa? Pak Kasno?" tanya Sanjaya. Makhluk itu bergerak, berjalan mengelilingi lahan datar di dekatnya sambil mengayun-ayunkan jasad manusia di tangannya. Kelana hanya diam saja, begitu pula dengan Sanjaya. Kelana hanya mengamatinya, entah apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Meski begitu tubuh Kelana berkeringat meski udara malam sangat dingin. "Tanah ini sepertinya bukan memang tanah biasa. Baru saja kita berniat bersembunyi-sembunyi mencari tahu. Mereka sudah menampakkan diri dengan berbagai wujud. Sepertinya mereka mengancam kita," ketus Kelana. Terdengar sosok itu mengeram sambil terus mengunyah. Angin tiba-tiba bertiup kencang, menerbangkan seluruh pendaringan yang ia lewati. Kelana pun merasa ada yang ingin mencelakainya di sini. Ia mengajak Sanjaya bergegas kembali ke kamar, lalu mengamati keadaan dari dalam sana. Namun belum genap 2 langkah, sosok itu terlebih dahulu melemparkan jasad manusia di tangannya tepat ke arah Kelana dan Sanjaya. Tepat di hadapannya tergeletak jasad yang kini hanya tersisa tubuh dengan satu kakinya. Dagingnya koyak dan berlumuran darah yang masih segar. Refleks Kelana dan Sanjaya menghindar. Kelana menoleh melihat ke arah sosok yang menakut-nakutinya itu. "Katakan, siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa makhluk sepertimu bisa berada di sini?" tanya Kelana tanpa ragu, sementara Sanjaya bersembunyi di baliknya. Makhluk itu tersenyum, tapi senyumnya menyeringai. "Kalian ingin tahu? Katakan sekarang," ucap Kelana meninggi karena memaksanya. Kelana menoleh ke arah rumah, khawatir suaranya barusan memancing Pak Kasno keluar karena mendengarnya. "Anak kecil sepertimu bisa apa sampai memaksaku?" ledek sosok itu. Kelana menatapnya tajam, memperlihatkan amarahnya, namun sosok itu justru tertawa. "Tidak usah ikut campur atau aku makan kepalamu." Sosok itu menatap mereka berdua dengan raut wajah kebencian. Sudah wajahnya menakutkan ditambah lagi amarah yang menyelimuti wajahnya. Kelana merogoh lagi jimat simpanannya, kemudian diangkat jimat itu merapalkan mantra penyertanya. "Tidak sepantasnya setan sepertimu mencoba mengancamku," ucapnya di antara rapalannya. Tak berselang lama sosok itu pun bergerak, terikat oleh tali gaib yang keluar akibat jimat dan rapalan mantra yang dibacakan oleh Kelana. "Ayo cepat masuk," ajak Kelana kepada Sanjaya. Mereka berdua pun berhasil masuk ke dalam rumah. "Pekerjaan apa yang pamanmu maksud? Jadi begini resikonya yang kudu dijalani." "Aku rasa bapak-bapak yang kita berdua jumpai tadi, Pak Kasno dan sosok yang kita lihat tadi ada kaitannya satu sama lain. Tapi aku belum mengetahui secara persis," ujar Kelana. Keesokan paginya Kelana dan Sanjaya bangun seperti biasanya dan melakukan aktivitas di gudang seperti yang telah diajarkan oleh Pak Kasno. Tidak ada yang aneh saat itu. Sebelum sampai akhirnya muncul teriakan dari belakang gudang, sangat terdengar keras. Suara teriakan itu seperti suara orang yang sedang kesakitan. Semua orang yang mendengarnya pun kesana termasuk Kelana dan Sanjaya, melihat ada gerangan apa yang menyebabkan orang itu berteriak. Sesampainya di belakang, salah satu pekerja tampak pingsan di antara tumpukan karung. Dari lubang mulut, hidung dan telinganya keluar banyak sekali darah dan bau busuk yang menusuk hidung. Spontan Kelana dan Sanjaya membantunya, tapi orang-orang yang lain terlihat biasa saja. "Pak, kalian nunggu apa? Ini dibantu," ucap Kelana sedikit kesal. Mereka malah saling pandang seperti takut untuk melakukan bantuan. "Ini sebenarnya ada apa sih?" ucap Kelana sedikit menggertak.
Pak Kasno muncul di antara kerumunan, melihat Kelana dan Sanjaya yang sudah bersimpuh di dekat pekerja yang sudah tak sadarkan diri. "Ada apa, Mas?" tanyanya tanpa beban. "Apa matamu tidak melihat?" batin Kelana tanpa berani mengucapkannya secara langsung. Pak Kasno memerintahkan para pekerja untuk meminggirkannya ke atas kursi bambu yang berada tak jauh dari situ. Anehnya mereka menurut tanpa ragu, tidak seperti yang dilihat Kelana sebelumnya. "Aku ini memang bukan atasanmu, tapi kalau soal kemanusiaan janganlah begitu. Kalian semua juga manusia kan?" gerutu Kelana dengan kesal kepada para pekerja yang lain. Akan tetapi nasib buruk terlebih dahulu datang. Bapak-bapak yang baru diketahui bernama Agus itu meninggal dengan banyak darah di wajahnya dan matanya setengah terbuka, tanpa pupil hitam di antaranya. Saat sore, Kelana dan Sanjaya kembali ke rumah. Tapi Kelana mondar-mandir saja di dalam kamar sambil satu tangannya memegang dahi di kepalanya. Ia terlihat tampak gelisah. Kepalanya seperti ditusuk-tusuk, memikirkan kejadian demi kejadian aneh yang terus saja terjadi hingga saat itu. Keesokan harinya Kelana bangun dengan keadaan tidak seperti biasa. Semua badannya terasa sangat pegal, terlebih lagi sendi-sendi di seluruh tubuhnya semua terasa linu. "Badanku kerasa sakit semua," ucap Kelana kepada Sanjaya. "Mandi saja, biasanya akan sedikit mereda jika sudah mandi," saran Sanjaya. Kelana pun memutuskan mandi lebih pagi daripada biasanya, karena memang benar juga apa yang disarankan oleh Sanjaya. Mandi adalah salah satu cara agar tubuh terasa lebih bugar. Apalagi air di sini setiap pagi dan malam harinya dinginnya sudah seperti es. Tidak tahu mengapa, Kelana tidak pernah merasa tenang saat mandi di kamar mandi itu. Di setiap guyuran air yang membasahi tubuhnya, ia merasa ada yang memperhatikannya di dekatnya. Tapi Kelana tidak begitu menghiraukan akan hal itu. Mungkin jika ia melihat, dengan ringan ia akan menendangnya sekeras mungkin. Selama beberapa hari setelah itu, Kelana terus merasakan demikian. Seperti ada sesuatu yang terus mengintainya, tapi Kelana tidak bisa melihatnya. Sebuah mobil sedan berhenti tepat di depan gudang. Dari ruang kemudinya tampak keluar pria paruh baya yang Kelana belum kenal sebelumnya. Seluruh pekerja yang melihatnya segan dan membungkukkan badan. "Siapa dia? Sampai sebegitu dihormatinya?" pertanyaan Kelana. Laki-laki paruh baya itu melangkah pelan ke dalam gudang. Pak Kasno yang menyadari kehadirannya pun menghampirinya. "Juragan Salman, jenengan kesini kok nggak memberi kabar saya terlebih dahulu?" ucap Pak Kasno. Kelana pun hanya mangut-mangut. Barulah dia tahu jika dia adalah Juragan Salman, yang selama ini hanya ia dengar dari mulut-mulut para pekerja. Dia terlihat bijaksana dan berwibawa dengan kacamata hitam di wajahnya. Tapi perasaan tidak enak Kelana hadir lagi. Perasaan yang biasa ia rasakan ketika ada hal yang tidak wajar mendekatinya. Kelana mencoba merapalkan doa untuk menetralisir perasaannya. Namun rupanya Juragan Salman kini berjalan ke arahnya. Tersenyum kecil sembari menatapnya dengan wajah tidak biasa. "Kasno, siapa dia?" tanya Juragan Salman. "Pekerja baru, Juragan," ucap Pak Kasno. "Apa dia yang pernah kamu ceritakan kemarin?" Kelana pun tersentak mendengar ucapannya. Apa yang sudah Pak Kasno katakan dengannya? Ia pun merasa curiga. Pak Kasno hanya mengangguk. Tandanya benar, Juragan Salman menepuk bahu Kelana sebanyak 3 kali. "Bekerjalah sesuai dengan kewajiban yang telah diarahkan oleh Pak Kasno," ujar Juragan Salman. Tergambar senyuman misterius di wajah Juragan Salman, seperti menyimpan makna di baliknya. Kelana hanya tersenyum, menghormatinya karena dia adalah pemilik gudang tempatnya bekerja. Setelahnya Juragan Salman berkeliling gudang, melihat tumpukan-tumpukan karung-karung yang tersimpan di dalam gudangnya. Meski begitu, mata Kelana tidak lepas memperhatikannya. Ada di satu titik di mana Juragan Salman terlihat mendekati kendi-kendi di sudut gudang, menaburi sesuatu dengan bubuk di tangannya. Melihat hal itu, teka-teki di otak Kelana semakin bertambah lagi. Kelana pun mencari Sanjaya yang sejak tadi entah di mana batang hidungnya untuk menyampaikan temuan baru yang ia lihat. "Sanjaya!" panggil Kelana. Kelana menceritakan semuanya, persis dengan apa yang ia lihat dan ia rasakan. "Itukah orangnya?" tanya Kelana. Kelana pun berbalik. Ia melihat Juragan Salman kini berada tidak jauh di belakangnya sedang memandanginya dari kejauhan dengan wajahnya yang menyeringai. Sore harinya tepat pukul 5, Kelana dan Sanjaya beranjak pulang dari gudang paling akhir dari pekerja yang lain karena diberikan pekerjaan tambahan oleh Pak Kasno.
Di belakang gudang, seorang wanita renta dengan karung tak berisikan rumput di punggungnya mendekati Kelana. Namanya adalah Mbah Sri. Dia memperkenalkan namanya sebelum melontarkan pertanyaan. "Nak, apa yang kamu cari? Kenapa kerja di sini? Saya lihat kamu sepertinya asalnya jauh dari sini." "Cari apa? Bagaimana maksudnya, Mbah?" tanya Kelana. "Saya tahu kemampuanmu, makanya saya tanya begitu." "Saya cuma cari uang tambahan di sini, Mbah. Saya mahasiswa yang sedang libur dan merasa sayang kalau digunakan untuk jalan-jalan dan menghabiskan uang." "Kamu tahu resikonya kalau kerja di sini?" "Resiko?" balas Kelana. "Bisa mati," ucap Mbah Sri dengan suara berbisik. Sanjaya yang sedang melintas tiba-tiba saja ikut mendengarnya. "Mati? Apa maksudnya mati?" sahut Sanjaya. "Hampir setiap malam kalian akan dihantui oleh mereka-mereka yang sudah jadi korban sebelumnya. Saya sudah kenal lama dengan juragan pemilik gudang dan kebun teh di sekitar sini. Daun teh yang ia jual memang terkenal bahkan hingga keluar Jawa. Tapi tidak banyak yang tahu kemasyhuran yang ia peroleh itu dengan cara yang tidak benar." Kelana tidak berbicara lagi, memikirkan masalah yang terus berputar di kepalanya akhir-akhir ini. Namun Sanjaya kini gantian ia yang mencecar Mbah Sri. "Mbah tadi bilang jika sudah kenal lama dengan juragan Salman dan mengatakan jika semua ini dia peroleh dengan cara yang tidak benar. Memang cara apa yang Mbah maksud?" "Setiap kekayaan dan kesuburan kebun miliknya harus dibayar dengan tumbal manusia yang dikubur di atas tanah ini." Kelana tersentak, Sanjaya apalagi. Mereka berdua hanya bisa menelan ludah, merinding. Ternyata benar dugaannya selama ini. Tanah ini adalah tanah tumbal. "Saya tidak bisa membantu banyak. Setiap orang baru datang untuk bekerja di sini, saya selalu bantu dengan memberitahu soal ini. Tapi mereka yang tidak mempercayainya pasti akan hilang secara tiba-tiba. Tapi nak, ilmu yang kamu punya cukup lumayan. Berhati-hatilah," ucap Mbah Sri sebelum ia pergi menenteng karung sak rumput di punggungnya. Malam itu angin terasa lebih kencang dari biasanya, menyeruak di antara celah kayu rumah yang tertutup sempurna. Hal itu lantas membuat Kelana terbangun seketika dengan sedikit menggigil. Saat matanya terbuka sempurna, ia pun terkejut. Tidak tahu dari mana dan apa yang terjadi sebelumnya. Tiba-tiba di atas tubuhnya melayang 3 sosok pocong yang ketiganya menatap Kelana dengan mata memerah penuh darah. "Jaya, bangun Jaya! Sanjaya!" Kelana berusaha membangunkan Sanjaya yang masih terlelap dengan menggoyangkan tubuhnya menggunakan kaki. "Apa sih, Nah?" jawabnya singkat tanpa membuka mata. "Buka matamu, jika tidak malam ini nyawamu akan hilang," ucap Kelana. Beberapa detik kemudian Sanjaya membuka matanya. Seketika ia tersentak karena sama terkejutnya dengan Kelana. Nah, ngapain pocong ini ada di sini?" ucap Sanjaya dengan panik. "Makanya aku membangunkanmu sekarang," balas Kelana. "Apa kalian datang untuk mengantarkan nyawa? Jika tidak, berhentilah mencari tahu dan mencampuri urusan ini." Sebuah suara berat tiba-tiba saja muncul di antara ketiga pocong itu. Tapi Kelana bisa memastikan jika suara itu bukan berasal dari pocong-pocong itu. Siapa yang berbicara? Aku tahu suara itu bukan berasal dari mulut pocong-pocong sialan." Dan si pemilik suara itu pun tiba-tiba tertawa. "Tidak penting siapa aku. Yang terpenting kamu tidak perlu mencampuri masalah ini. Jika tidak, maka kalian berdua akan kujadikan tumbal selanjutnya," ungkap suara itu. "Ingat, jangan berani-beraninya mencampuri masalah di sini. Kalian tidak tahu siapa yang kamu lawan," imbuhnya lagi. Tidak berapa lama setelah itu ketiga pocong itu pun menghilang, berubah menjadi butiran hitam yang terbang bersamaan dengan angin yang bertiup. Kelana kemudian menatap Sanjaya. "Sekalipun taruhannya adalah nyawa, mereka tidak akan bisa mengancamku. Kamu tidak takut kan?" tanya Kelana. Sanjaya masih mengatur nafas yang belum teratur. "Terserahlah, berkawan denganmu memang penuh resiko. Yang penting aku akan berlindung di balik badanmu," ucap Sanjaya yang membuat Kelana tertawa. "Kejahatan gak akan bertahan lama. Cepat atau lambat dia akan runtuh juga tepat pada waktunya," ucap Kelana saat itu. Kelana meyakini jika dia mendatangi sebuah tempat dan menemukan sebuah ketidakbenaran di sana, maka itu adalah tugas yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepadanya, meski harus mengorbankan nyawanya.
Keesokan harinya seharian penuh Kelana menantikan kehadiran seseorang di belakang gudang. Seseorang yang ia percaya bisa membantunya dalam masalah ini. Orang itu tidak lain adalah Mbah Sri. "Pak, apa Bapak kenal dengan ibu-ibu yang biasa cari rumput di sekitar sini?" tanya Kelana pada setiap orang yang lalu lalang di sekitaran gudang. Satu dua orang tidak mengetahuinya. Sampai orang kelima yang ia tanya barulah Kelana mendapatkan jawabannya. "Mbah Sri, dia nggak punya rumah. Dia tinggal di gubuk dekat bukit sana," ucap seseorang yang memberitahu Kelana. Sore itu juga selepas pekerjaannya di gudang selesai, Kelana mengajak Sanjaya untuk menghampiri Mbah Sri di gubuknya. Baru ini mereka berdua berjalan agak jauh keluar dari area gudang. Orang-orang yang melihat mereka berdua pun menatap mereka dengan bingung. Mungkin belum pernah melihat mereka berdua sebelumnya. Saat sudah tak jauh dari gubuk Mbah Sri, mereka mendapati pintu kecil di sana sudah terbuka. "Assalamualaikum," ucap Kelana sambil memberi salam. Namun tidak ada jawaban. Mbah Sri sepertinya tidak berada di dalamnya. "Assalamualaikum." Kelana mengulangi salamnya lagi. Namun karena masih belum mendapatkan jawaban, kedua kaki Kelana melangkah masuk ke dalam gubuk, mengesampingkan prinsip kesopanan yang selama ini ia pegang teguh. "Nak," panggil seseorang wanita dari kejauhan. Wanita itu adalah Mbah Sri. Dia baru saja pulang dari mencari rumput karena dia masih memanggul karung berisikan rumput di punggungnya. "Ada perlu apa? Kok kalian tahu saya berada di sini?" tanya Mbah Sri. "Iya Mbah, saya tanya ke orang-orang yang lalu lalang di dekat gudang. Maaf jika saya tidak bilang terlebih dahulu sebelumnya Mbah," jawab Kelana. Mbah Sri kemudian melangkah masuk ke dalam gubuknya. "Mau apa kalian Mas?" tanya Mbah Sri lagi. "Anu Mbah, soal kemarin," ucap Kelana dengan singkat. "Kalau begitu masuklah," suruh Mbah Sri. "Apa dirimu sudah yakin dengan apa yang akan kamu lakukan?" tanya Mbah Sri lagi. "Apa Mbah percaya saya bisa menghentikan juragan Salman?" "Mungkin saja iya. Dulu sudah pernah ada yang mencoba menghentikannya, tapi berakhir dengan kekalahan," ujar Mbah Sri. "Tidak, saya nggak akan berakhir sama Mbah. Saya tidak bisa membiarkan hal seperti itu terus dilakukan. Saya tidak sendiri. Saya dibantu teman saya Mbah. Iya nggak?" ucap Kelana dan menoleh ke arah Sanjaya. Sanjaya pun hanya menghela nafas. "Apa boleh buat?" ucapnya dengan singkat. Kemudian Mbah Sri menatap Kelana dan Sanjaya satu persatu cukup lama, sebelum akhirnya ia mulai berbicara. "Jika kalian ingin menghentikannya, apa kalian lihat beberapa sajen yang sengaja diletakkan di dalam gudang? Berapa jumlahnya?" tanya Mbah Sri. "Di setiap titik itu, tidak jauh dari area itu, di dalam tanahnya ada sebuah benda yang sengaja ditanam untuk tempat para iblis-iblis itu. Di setiap malam-malam tertentu dia akan menumbalkan nyawa manusia sebagai persembahan bagi mereka dan dikuburkan juga di dalam tanah sekitaran gudang dan kebun. Tugasmu adalah cari semua benda yang ditanam itu, kemudian hancurkan," ucap Mbah Sri. "Lalu apa setelah itu semuanya akan berakhir?" Memang terdengar mudah. Namun di dalam gudang sana ada orang-orang kepercayaan Salman termasuk Kasno yang mengawasimu kapan saja. Tapi itu hanya salah satu pilihan dan Mbah sendiri tidak tahu apakah cara itu bisa menghentikannya. Yang Mbah tahu dan yakin bisa menghentikannya adalah dengan cara menyerangnya secara langsung. Perjanjian itu akan hancur ketika si pembuat janjinya lenyap. Apa kalian paham? Kelana hanya mengangguk, Sanjaya pun sama. Namun mereka bingung. Dengan cara apa mereka bisa menyerang juragan Salman, sedangkan mereka sendiri baru bertemu dengannya satu kali. "Lalu bagaimana cara menyerangnya Mbah? Jangankan memiliki masalah lalu menyerangnya, ngobrol dengannya saja baru satu kali kemarin," ungkap Kelana. "Dia bukan orang seperti yang kalian lihat. Kalian merasa belum pernah punya masalah dengan dia, tapi tidak bagi dia. Apalagi kalian orang yang berusaha untuk meruntuhkannya. Mbah yakin dia sudah menyadarinya. Jangan sampai nyawamu hilang di tangan mereka. Mbah ada sesuatu untuk kalian berdua. Duduklah bersila dan menghadap ke sini," ucap Mbah Sri. Tanpa bertanya, Kelana dan Sanjaya melakukannya. "Tutup matamu," suruh Mbah Sri. Entah apa yang dilakukan oleh Mbah Sri, Kelana tidak bisa melihatnya. Namun di antara dinginnya udara, Kelana merasakan dua tangan Mbah Sri menempel di kepalanya. Kelana merasakan ada yang mengalir melalui kepalanya menuju ke seluruh anggota tubuhnya.
Basri memijit punggung Kelana yang lama-lama menjadi tekanan yang perlahan kini semakin keras. "Bah, apa yang Bah lakukan?" tanya Kelana. Dia merasa sedikit kesakitan. "Diam saja, aku beri sedikit kekuatan yang bisa untuk melindungimu nanti," terang Basri. Setelah selesai dengan Kelana, Basri pun melakukan hal yang sama kepada Sanjaya. Memang malang nasib Sanjaya berteman dengan Kelana, karena selalu dihadapkan dengan hal-hal yang di luar nalar dan dipaksa untuk menikmatinya. Setelah mendapatkan kekuatan dari Basri tadi, hingga tak terasa ia pun terlelap bersama dengan Sanjaya yang juga ikut terlelap. Namun rasa-rasanya belum lama terlelap, gemuruh angin membangunkan Kelana, memanggil kembali kesadarannya yang belum lama hilang. Di antara gelapnya malam, matanya kembali terbuka. Udara terasa lebih dingin menusuk karena angin yang bertiup tidak beraturan. Kelana pun bangun, bermaksud ingin melihat keluar melalui celah kamar. Tapi di situ ia tidak melihat keberadaan Sanjaya. "Kemana Sanjaya?" Kelana bingung kemana perginya Sanjaya sampai tiba-tiba menghilang begitu saja di tengah malam seperti ini. Padahal ia biasa terbangun ketika mendengar Sanjaya hendak keluar kamar. Kelana kemudian mencarinya ke setiap sudut rumah, bahkan mencarinya hingga ke belakang. Kelana terus saja memanggil nama Sanjaya namun masih belum menemukan keberadaan Sanjaya. Sekarang Kelana berjalan ke depan rumah, memandangi gudang yang terlihat samar karena kabut tipis yang menutupinya. "Sanjaya!" panggilnya lagi. Samar-samar Kelana melihat dua orang sedang berdiri di dekat tiang-tiang depan gudang. "Sanjaya!" Kelana kemudian menyipitkan matanya, mencoba melihat dengan jelas kedua orang yang terikat di tiang gudang. Kelana melangkah pelan ke sana. Semakin dekat firasatnya semakin tidak enak. "Sanjaya, Basri!" Mata Kelana terbelalak kala menyadari dua orang tersebut adalah sahabatnya dan Basri. Keduanya terikat di tiang gudang dengan tali yang biasa digunakan untuk mengikat karung-karung teh. "Sanjaya, apa yang terjadi?" tanya Kelana kala melihat tubuh Sanjaya dan Basri penuh darah, dan keadaan mereka berdua pun terlihat lemas. Tidak peduli dengan apa yang terjadi setelahnya, Kelana pun berusaha melepaskan ikatan yang melilit tubuh Sanjaya dan Basri. Kelana pun kemudian memapah keduanya, berjalan menuju rumah dengan susah payah. "Itu sebabnya jika berani melawanku," ucap seseorang dari gudang. Suara itu tidak asing di telinga Kelana. "Setelah dua orang kepercayaanmu itu, apa keberanianmu masih ada?" ucap orang itu lagi. Setelah memastikan Sanjaya dan Basri di tempat yang aman, Kelana berbalik arah, berjalan sendiri ke tengah pekarangan. "Apa itu Anda, Juragan? Sampai kapan perjanjianmu dengan iblis itu akan Anda lakukan? Itu bukan tindakan benar," ucap Kelana kepada seseorang itu yang tak lain adalah Juragan Salman dan satu orang kepercayaannya, yaitu Pak Kasno. Tidak terbersit sedikit pun di benak Kelana jika ia akan berhadapan dengan Juragan Salman secepat ini. "Bocah sepertimu tidak perlu mengajariku," balas Juragan Salman. "Baiklah, kalau kamu ingin mencoba menghentikanku," ucap Juragan Salman. Juragan Salman kini terdiam, kepalanya mendongak seperti sedang mengundang sesuatu. Beberapa saat kemudian muncul satu sosok makhluk dari balik gudang. Sosok yang sudah tidak asing lagi bagi Kelana. Sesuai dengan dugaannya, ternyata memang betul sosok itu adalah perawangan Juragan Salman. Sosok itu berdiri tepat di depan Juragan Salman, dan untuk pertama kalinya sosok itu menyeringai, menampakkan dua taringnya di dua sudut mulutnya yang panjang, tajam, dan berlumuran darah. "Saya sudah memperingatkanmu untuk tidak ikut campur dengan urusanku, apalagi semua ini yang telah aku bangun selama ini. Tapi kamu tidak mau mendengarkan perkataanku. Sekarang kamu akan mendapatkan imbasnya," ucap Juragan Salman bersamaan dengan kemunculan sosok itu. "Kejahatan tetaplah kejahatan. Melakukan sebuah perjanjian dengan iblis bukanlah hal yang benar. Saya akan mengakhiri semua kegilaan ini. Sudah cukup banyak nyawa yang Juragan korbankan," ucap Kelana. Kelana kemudian menggenggam jimat yang ia punya. Diletakkannya di atas tanah, kemudian dibacainya dengan mantra. Perlahan jimat itu mengembang. Ukurannya membesar hingga membentuk sebuah belati yang siap ia gunakan untuk melawan Juragan Salman dan perawangannya. "Aku sudah siap," ucap Kelana pelan, meyakinkan dirinya sendiri. Kelana pun mengangkat belatinya kemudian berlari ke arah Juragan Salman yang dilindungi oleh perawangannya. "Setan berdebah!" teriak Kelana dengan beringas. Suara hantaman keras terdengar beradu di setiap telinga yang mendengarnya.
Beberapa kali Kelana terhuyung mundur, namun kembali menerjang perawangan Juragan Salman lagi. Mereka berdua bertarung sengit dan menyerang satu sama lain. Kelana hampir menghunuskan belatinya tepat di kepala iblis itu. Namun dengan tenaga dalamnya Juragan Salman berhasil melemparkan tubuh Kelana cukup jauh. Juragan Salman tertawa melihat Kelana yang berusaha berdiri tegak setelah terlempar jauh. Namun Sanjaya terlihat bangkit, mendekati Kelana walau masih dalam keadaan yang lemas. "Apa yang aku bisa bantu, Kelana? Gak mungkin aku hanya diam saja melihatmu bertarung sendirian seperti ini," ucap Sanjaya saat sudah berada di dekat Kelana. "Apa keadaanmu sudah baik?" tanya Kelana. "Sudah jauh lebih baik. Basri yang membantuku cepat pulih seperti ini," ujar Sanjaya. "Kamu masih ingat rapalan yang pernah aku ajarkan kepadamu soal menyerap energi dan mengirimkannya kepadaku?" tanya Kelana. Semoga aku masih mengingatnya, tapi akan aku coba," balas Sanjaya. Di antara dinginnya malam itu dan di atas tanah yang di dalamnya terkubur seluruh jasad yang tidak bersalah ini, seluruh tekad Kelana semakin lama semakin tinggi untuk mengakhiri semua kejahatan yang dibuat oleh Juragan Salman. "Jika malam ini akan ada satu nyawa yang hilang, bisa kupastikan nyawa itu adalah nyawamu, Juragan," kirtak Kelana. Sekarang Kelana berdiri diam, matanya terpejam dan mulutnya merapalkan mantra untuk menambah energi di dalam badannya. "Tumbalku kali ini mungkin akan menjadi persembahan spesial dan membuat hartaku dengan cepat berlipat ganda," teriak Juragan Salman sambil tertawa kencang. Kelana kini sudah siap. Dengan cepat ia melesat menyerang perawangan Juragan Salman lagi. Meski kala besar, tak sedikit pun nyali Kelana menciut. Kelana berusaha menghujamkan belatinya kepada sosok itu. Kelana kembali terlempar. Kali ini lebih keras hingga mulutnya mengeluarkan darah. Juragan Salman yang melihatnya pun tertawa keras menertawainya. "Ini tanahku, kamu tidak akan bisa melawanku," ucap Juragan Salman. "Lana, menurutku setan itu hanya alatnya saja. Yang utama adalah Juragan Salman. Lebih baik kamu langsung menyerangnya saja, biar aku yang mengalihkan perhatian setan itu," ujar Sanjaya. "Apa kamu bisa melawannya?" tanya Kelana. "Apa kamu gak ingat, aku pernah bertarung dengan setan begini sebelumnya?" ucap Sanjaya dan dibalas dengan senyum oleh Kelana. "Kamu masih aman kan, Nah?" tanya Sanjaya. Kelana hanya mengangguk, lalu kembali bangkit dan bersiap menyerang lagi. Sekarang Kelana dan Sanjaya bersiap menyerang secara bersamaan. "Aku tidak akan kalah," ucap Kelana sambil tertawa membalas Juragan Salman. Kelana kembali melesat, kali ini langsung ke arah Juragan Salman. Kelana menyerangnya dengan sangat beringas. Pak Kasno yang berada di dekat Juragan Salman pun tak kuasa menahan kekuatan Kelana yang meningkat. Kelana mendaratkan tinjunya ke wajah Juragan Salman. "Kelana!" teriak Sanjaya di belakangnya. Kelana menoleh ke arahnya dan melihat Sanjaya yang masih memojokkan setan perawangan Juragan Salman. "Tangkap ini!" ucap Kelana. Kelana pun melemparkan belatinya kepada Sanjaya sampai mengeluarkan kilatan-kilatan cahaya. Sanjaya pun dengan sigap menangkapnya dan tanpa berlama-lama menancapkan belati itu ke jantung perawangan Juragan Salman. "Mati kau setan sialan, perjanjianmu dengan manusia itu akan berakhir sekarang juga," ucap Sanjaya saat menancapkan belati itu. Tubuh Sanjaya pun terpental beberapa meter dan setan itu berhasil takluk di tangannya. "Kau lihat itu, Juragan, kejahatan tidak akan bertahan lama. Nyawamu sekarang berada di tanganku dan sahabatku. Tanpa perawanganmu itu, kamu bisa apa?" ucap Sanjaya. Juragan Salman mundur beberapa langkah. Wajahnya seperti sedang merencanakan sesuatu. Ternyata ia belum ingin menyerah begitu saja. Ia kembali merapalkan mantra, entah mantra apa yang ia bacakan, hingga timbul teriakan kesakitan yang berasal dari Basri. "Apa yang kau lakukan, Juragan?" tanya Kelana. Kelana berlari menghampiri Basri. Di sana ia menemukan Basri terkapar bersimbah darah yang masih mengalir dari mulutnya. Basri!" ucap Kelana dan dihampiri oleh Sanjaya juga. Tapi malam itu adalah nafas terakhir dari Basri. Basri seketika mati entah apa yang dilakukan Juragan Salman kepadanya. Melihat itu emosi Kelana semakin tersulut. Kemarahannya tidak terbendung lagi melihat Basri yang sudah tidak bernyawa lagi. "Manusia iblis!" umpat Kelana. "Kelana, tahan dirimu," ucap Sanjaya. "Kemarikan belati itu. Manusia sepertinya tidak pantas dikasihani. Persetan dengan moral karena menghabisi nyawa sesama manusia.
Kematiannya sudah diharapkan banyak orang, dan malam ini harapan orang-orang itu akan aku wujudkan. Kelana benar-benar marah dan Sanjaya benar-benar merasakan energi kuat di dalam tubuh Kelana. Kelana pun berteriak. Bersama dengan itu dia berlari menuju Juragan Salman yang kini sudah lemah. Kelana membaca sebuah rapalan mantra untuk menambah energi di belatinya hingga mengeluarkan sebuah kilatan cahaya yang menyelimutinya. Juragan Salman, kematianmu sudah di depan mata. Coba saja jika kamu ingin menghentikanku. Terima ini. Teriak Kelana dan menghujamkan belatinya itu ke arah dada Juragan Salman. Dengan tenaga dalamnya Juragan Salman berusaha untuk menghalaunya. Pak Kasno pun turut membantunya. Mereka bertiga kini beradu kekuatan dan sama-sama kuat. Sanjaya, panggil Kelana. Sanjaya menghampiri Kelana, membantu Kelana meraih belati di tangannya. Kelana kembali merapalkan mantra dan melafalkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Hingga beberapa detik kemudian Kelana dan Sanjaya berhasil menancapkan belati itu tepat di dada Juragan Salman. Tusukannya menimbulkan dentuman keras hingga membuat semuanya terpental. Saat itu juga Juragan Salman mati dengan keadaan tubuhnya yang menghitam. Pak Kasno masih hidup, namun tangannya lumpuh karena terkena efek dari belati Kelana. Sejak malam itu, ketakutan di desa Gondang sirna bersamaan dengan berita kematian Juragan Salman. Pak Kasno pun sejak saat itu dikucilkan oleh para warga di sana. Gudang teh milik Juragan Salman pun ditutup dan kebun-kebunnya kini dijual. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Pastikan teman-teman support terus channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman selalu dapat update saat channel ini upload video terbaru. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.